Tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat dan masih semangat semua ya? Sebelum belajarnya dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Teacher paparkan materi di tema 3 subtema 1. Yang pertama yaitu PPKN. Materinya adalah kewajiban dan hak. Yang kedua, bahasa Indonesia, materinya adalah wawancara. Yang ketiga, IPA, materinya adalah pelestarian sumber daya alam. Yang keempat, IPS, materinya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Yang terakhir yaitu SBDP, materinya adalah karya seni tempel. 1. PPKN, kewajiban dan hak warga masyarakat. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga dapat menghasilkan oksigen. Kita wajib untuk bijak menggunakannya, dan salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Dua, bahasa Indonesia, materi wawancara. Pengertian wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mendapatkan informasi yang tepat tentang topik yang akan dibahas. Bagaimana sih sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Jadi, sebelum melakukan wawancara, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. 3. Berpakaian dengan sopan. Kemudian 4. Berbicara dan bersikap santun. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. 6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Dan ketika sedang melakukan wawancara, hal yang harus dilakukan: 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikan tujuan dari wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. 5. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. 6. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. 7. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. 8. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 13. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Kemudian untuk sikap setelah melakukan wawancara yaitu yang pertama, silakan memohon diri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. 3. IPA, pelestarian sumber daya alam. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur.
Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, berikut kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, dan hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Kemudian batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Dan buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. IPS, pemanfaatan sumber daya alam. Padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara, bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang kita sebut dengan beras. Nah, berikut beberapa karakteristik alam yang mana tumbuhan dapat hidup di daerah tersebut. Pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pengertian pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata.
Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Kemudian ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. 5. SBDP, karya seni tempel kolase. Apa sih karya seni tempel kolase? Karya seni tempel kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar yang menggunakan berbagai macam paduan bahan seperti potongan-potongan kertas, batu, logam, kaca, keramik, biji-bijian, atau material lain untuk membentuk sebuah desain atau rancangan tertentu. Yuk kita belajar teknik membuat kolase. Bahan untuk membuat kolase yaitu daun, batang tumbuhan, dan lem. Alatnya adalah gunting. Langkah yang pertama yaitu siapkan bahan-bahannya. Yang kedua yaitu membuat sketsa gambar yang kamu sukai. Yang ketiga, aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Dan yang keempat, perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Silahkan dipraktekkan di rumah ya. Bisa buat main-main loh sama keluarga juga. Setelah membuat karya, waktunya mengapresiasi. Apa itu apresiasi seni? Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Exercise subtema 1. 1. Apa akibatnya jika hak tidak digunakan sebagaimana mestinya? 2. Apa saja persiapan sebelum melakukan wawancara? 3. Sebutkan bagian-bagian tanaman yang kamu ketahui. 4. Sebutkan tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran tinggi. 5. Bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat kolase. 6. Apa yang dimaksud dengan apresiasi seni? Silahkan ditulis jawaban dan pertanyaan di buku tulis. Terima kasih. Seperti itu tadi pembelajaran hari ini. Semoga tetap semangat ya. Apabila ada yang ditanyakan bisa japri ke teacher. Teacher Rosi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.